Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'i awliya illahi ta'ala min masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha, khususan Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam wa man sa'a fi tab'i hadzal kitab wa nasrihi wa turjumanihi kulluhum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan dari bulan Ramadan, al-babu ats-tsalitsu. Al-babu iku bab ats-tsalisu kang kaping 3, bab yang ketiga. Fima tastamilu alaihil qulubu minas sifati wal akhlaq. Bab niki menjelaskan mengenai fima ing dalam perkara tastamilu kang liputi alaihi ngatasé mak apa al-qulubu pira-pira ati minas sifati bayane ma minas sifati saking pira-pira sifat wal akhlaqi lan akhlak. Jadi bab ketiga ini menjelaskan mengenai sifat dan akhlak dalam lingkup hati, sifat dan akhlak di sekitar hati. La tata'allaqu at-takalifu illa bi af'alin muktasabah bi anfusiha au bi asbabiha. La tata'allaqu ora gumantung apa at-takalifu pira-pira beban hukum illa bi af'alin kejaba kelawan pira-pira af'al perbuatan muktasabati kang den usahaaken bi anfusiha kelawan awak dhewene af'al au bi asbabiha atau kelawan pira-pira sebabe af'al. Jadi beban hukum itu tidak tergantung, tidak terkait, tidak dibebankan kepada manusia kecuali dengan perbuatan yang diusahakan, perbuatan yang disengaja untuk dilakukan. Artinya kalau tidak diusahakan, tidak sengaja dilakukan dan seterusnya, itu beban hukumnya berbeda, bahkan tidak ada beban hukum. Wa ma tantawi alaihil qulubu dzorbani. Wa malan perkara tantawi kang mencakup alaihi ngatasé maupal qulubu pira-pira ati itu dzorbani enek rong perkara. Jadi yang menyangkut hati itu ada dua hal. Yang pertama ahaduma utai salah sijine dzorbani iku ghairu muktasabin kang ora den usahaaken. Jadi sebuah kegiatan, kegerakan termasuk gerak hati yang tidak diupayakan. Jadi bisa spontan, bisa tiba-tiba ada, bisa tiba-tiba berjalan gitu. Walaya ta'allaqu lan ora gumantung apa ghairu muktasab bitaklifi kelawan taklif wal iqabilan hukuman illa bi athari kejaba kelawan pengaruhe ghairu muktasab. Jadi yang pertama yang ada kaitannya dengan hati itu yang tidak diusahakan, yang tiba-tiba ada atau dengan sendirinya muncul. Dan ini tidak terkait dengan beban, tidak ada hukuman juga tidak ada penghargaan. Kecuali pengaruhnya bisa saja terjadi. Yang ghairu muktasab itu ada beberapa bagian. Yang pertama ahadua al-aqlu, akal berpikir.
Kadang kan spontan saja kita tiba-tiba memikirkan sesuatu. Wa ba'dzul ulumi lan sebagian ilmu pira-pira ilmu al hasilati kang den hasilaken bil khawasi kelawan indra. Kalau mata kita menatap sesuatu, itu kita jadi tahu tentang sesuatu. Itu kan tidak diusahakan, karena mata kita kan, ya namanya manusia dikaruniai mata untuk melihat. Ketika kita pakai untuk melihat apa saja, bisa menangkap gambaran apa saja, aku kemudian dapat sesuatu menjadi pengetahuan kita. Demikian pula ciuman kita, demikian pula pendengaran kita. Wa mala sababa lil abdi fi husulihi minadz-dzununi wasyukuki wal auham. Juga pengetahuan yang tidak didapatkan melalui dzon, melalui dugaan, melalui syukuk, melalui keraguan dan melalui kebimbangan. Artinya mengetahui sesuatu itu di dalam hukum itu dijelaskan ada 3 atau 5 peringkat gitu ya. Kalau kita ditanya mengenai misalnya warna baju saya ini, warna jaket saya ini, dijawab biru, ini namanya ilmu yakin, karena ini biru. Atau kitab ini warnanya putih bukan kuning, itu ilmu yakin. Di bawah itu namanya dzon, dugaan kuat. Terus di bawahnya itu namanya syak, antara iya dan tidak itu sama. Kemudian antara tidak dengan iya itu lebih banyak tidaknya, itu syak, waham. Kalau tidak tahu sama sekali namanya jahil. Itu peringkat mengetahui sesuatu. Dalam hukum fikih atau hukum Islam itu boleh menetapkan hukum berdasarkan dzon. Kalau yakin otomatis gitu. Dzon, hasil perhitungan falak itu hasilnya dzon, dugaan, sehingga bisa dijadikan alasan untuk menetapkan hukum masuknya bulan baru misalnya seperti itu. Ya, dzon. Arah kiblat juga dzon gitu. Kecuali kalau kemarin hari Sabtu sore jam 4:11 Yaumu Rosdil Qiblah kita gunakan untuk memastikan itu dengan sinar matahari, karena pada waktu itu sinar matahari persis di atas Ka'bah kemarin. Nanti terulang lagi pada bulan Juli ya. Kemarin sudah lewat, saya juga kelewat, sudah serius mau meluruskan ternyata ketiduran. Jadi ya paling tidak ternyata kiblat kita sudah pas, ini alhamdulillah kan gitu. Ya, Mbah Bolong gitu ya. Mbah Bolong. Artinya ilmu yang diperoleh anggota tubuh dan ilmu pengetahuan yang tidak melalui dzon, syukuk atau ahwam, tidak melalui itu semua, itu namanya ghairu muktasab, memang tidak diusahakan. Itu termasuk yang tidak diusahakan adalah al-ma'arif al-ilhamiyah yang bersifat ilham. Orang dapat ilham itu kan tidak diusahakan oleh dia, tiba-tiba kita dapat ilham gitu saja. Lalu wal mukasyafatil ghaibiyah, ilmu yang mukasyafah gitu. Seseorang dikaruniai Allah berkemampuan untuk mengetahui hal-hal yang agak gaib, tapi bukan dukun. Ini adalah karunia Allah. Seseorang diberi kemampuan untuk mengetahui hal-hal yang gaib, khusus tapi itu harusnya ghairu muktasab. Artinya tidak diusahakan. Itu ya tiba-tiba saja tahu gitu, dengan
bahan. Seseorang yang sudah memiliki ilmu tertentu bisa kok itu, bisa. Maka kemudian ketika mengetahui seseorang, oh orang ini sedang sedih memikirkan sesuatu, meskipun belum ngomong, orang itu seorang kiai yang alim yang hatinya dalam banget itu tahu, lalu bisa memberi nasihat dan gitu. Tentu kalau mengetahui hal yang tidak baik tentu tidak akan pernah diomong nih, karena ngomong nih barang maaf jeleknya orang kan dosa kan itu. Ini untuk bahan nasihati orang. Kan ada cerita ya, seorang kiai, yainya itu sudah tahu persoalan yang sedang dihadapi itu, belum ngomong itu sudah didhawuhi lebih dulu. Nah, itu al-mukasyafat al-ghaibiyah, dan itu tidak diusahakan. Terus sadurunge minara istilah Jawi nggih. Atsani kullu sifatin jibiliyah, yang juga termasuk tidak diusahakan itu sifat, karakter atau tabiat yang ya asli bawaan gitu, yang memang munculnya mulia, sifat atau karakter bawaan yang mulia, yang pengaruhnya itu dipuji, baik gitu, seperti kasih sayang, rahmat, wal haya, rasa malu, wal ghira, semangat, wasaho, pemurah. Nah, itu bawaan asli. Kalau tidak bawaan asli berarti nanti pemurahnya pura-pura gitu, etok-etoke loman. Itu lomannya dibuat. Tapi kalau itu tabiah asli, sifat jibiliyah karimah mahmudatil athar, nah itu asli. Ya memang wonge asli loman gitu, ora loman digawe-gawe kan gitu. Misalnya seperti itu. Yang ketiga, sifat sebaliknya, sifat yang tercela, sifat karakter yang tercela itu juga ada yang tanpa diusahakan memang asli begitu. Kaljubni, pengecut, wal bukhli, pelit, wal ghildah, pemarah, al jafa, keras hati ya. Sifat bawaan sebaliknya dari yang terpuji tadi itu. Ar-rabi' kullu wasfin jibiliyin yuhmatu wa yudhammu li asbabi wa atharuhu. Yang keempat itu ya setiap sifat yang karakter tadi yang bisa juga kadang dipuji, kadang juga dicela karena sebab dan pengaruhnya. Seperti marah misalnya, kalau ghadabi koyok bendu atau marah. Marah itu ingkana lillah ya humida sababu wa atharuhu. Kalau marah karena Allah itu bagus gitu. Marah karena Allah itu misalnya apa ya? Kita menyaksikan sesuatu kemaksiatan yang terang-terangan, kita marah, tapi objeknya adalah perbuatannya itu, bukan seseorangnya. Kalau nanti marahnya itu enggak habis-habis, sudah tobat masih saja dimarahi, itu marahnya bisa dicurigai ini lillah apa tidak gitu. Jadi marah yang baik itu marah karena Allah. Kenapa demikian? Karena sebab dan pengaruhnya juga akan positif baik itu. Wa in kana li syaiton ya dzumma sababu wa atharuhu. Kalau marahnya itu karena setan, ya tercela sebab dan pengaruhnya itu. Jadi al-bughdulillah wal hubbulillah itu memang agak sulit karena itu pekerjaan yang ada dalam hati. Kadang-kadang emosi tentang sesuatu yang memang itu sudah benar on the track karena Allah, tapi melompat gitu. Biasanya lalu muncul penilaian yang senantiasa selalu kadung diarani elek tuh elek terus, padahal enggak, orang bisa berubah. Orang yang marah karena munculnya kemaksiatan yang ada di hadapan matanya itu, lalu marah karena maksiatnya, ada maksiat itu, bukan karena orangnya saja.
Kalau lalu kemudian pada orangnya marah terus tidak ada intinya, ya beda lagi, jadi dendam itu. Atsani al-af'alul muktasabah wa yadhurbani. Yang kedua yang tercakup atau menjadi lingkup hati itu, yang pertama tadi yang tidak diusahakan. Nah, yang kedua ini yang diupayakan, diusahakan. Yang perbuatan yang diusahakan, perbuatan hati yang diusahakan itu adalah kedua. Yang pertama, ahadua ghalibun yasyukkul ikhtirazu minhu. Jadi ghalibun itu gerakan hati yang kemudian muncul, yang sulit untuk menjaganya. Yasyukkukan angel atau sulit apa al-ikhtirazu ngreksa jaga minhu saking ghalib. Kal waswasati, kaya napa niku, pikiran yang jahat, kal waswasah wa hadisin nafsilan, dialog batin atau percakapan dalam hati. Jadi orang kadang-kadang ketika mengamati sesuatu atau melihat sesuatu atau memikirkan sesuatu itu terlintas dalam hati kita itu pikiran jelek gitu. Maka kalau sejauh masih di dalam hati, tidak diucapkan, tidak dipraktekkan, itu Allah memaafkan. Kadang-kadang kan begitu toh, kita melihat seseorang sedang berjalan, lalu ada respon dalam benak dan hati kita, ya apa gitu tentang orang yang sedang jalan itu, yang jelek misalnya, itu jelek. Terus kemudian di hati itu ada dialog batin, di batin, pokoknya punya penilaian jelek terhadap sosok yang sedang dilihat itu. Penilaian jelek atau respon negatif terhadap apa yang dilihat itu, tapi dalam hati itu kan biasanya otomatis muncul ya. Namanya orang punya mata, punya hati, punya akal, ngomong. Tapi selagi tidak diomong nih wonge maksudnya, atau tidak kemudian jenengan yang merespon itu merespon dengan gerakan apa gitu, itu fayu'fa anhu, di ngapura, dimaafkan dari hal-hal seperti itu. Le usril ikhtiras minhu, krono saking angele jogo. Ya memang susah ya, ada orang lewat, misalnya lo ini, anak wong ayu lewat, kan mesti batin, gitu ya, sing tuwek, sing nom, ya padha wae, karena itu dalam hati kita tidak tahu, tapi yang jelas merespon gitu. Lah respon itu bisa negatif, bisa positif. Misalnya waswasah itu kan yang negatif, mono ae ning jero ati tapi dadar. Tapi kalau diomong nih terus kancane delon. Nah, itu mulai dosa. Kalau masih di hati tok, dingen tok, enggak. Allah memaafkan itu karena tidak sulitnya untuk menghindari. Kecuali kalau terus tapi merempun itu juga ada respon penilaian. Kalau sudah misalnya kita menangkap indera gitu. Nah, kalau positif kan baik, jadi zon yang baik kan. Nah, kalau positif, penilaian cantik terhadap sosok wanita itu kecenderungannya positif apa negatif tuh? Kalau laki-laki yang melihat loh, itu biasanya ya bagaimana ketertarikan karena kecantikannya itu. Kalau ketertarikannya solehah banget ya, itu kan beda dengan cantik banget ya. Itu kalau saya karena sudah paling tua ya dari panjenengan paling paham itu. Gitu. Nanti mau fa innallaha maqastuni Gusti Allah iku tajawaza nyepuro
sapa Allah li hadhil ummati maring umat iki, umat kita ini, ma ing perkara hadasat kang hadasakan kedadean bi kelawan ma hadasakan ngomong ya, ngomong dalam batin itu bi kelawan ma apa anfusuha jiwane umat mau ya. Malam ya takalam selagine orang ngomong sapa wong bi kelawan responnya tadi, bi kelawan ma ya amal atau ngamal, bergerak merespon gitu. Misalnya enek wong ayu liwat terus disawang atau ditemek pisan. Nah itu. Kalau cuma mengagumi dari jarak yang tertentu, Masya Allah, Gusti Allah kok menciptakan makhluk yang cantik seperti itu, dalam hati pahala. Misalnya wong iku, tapi di batin itu, di batin Allah mengampuni, karena ndak bisa kon meneng neng jero hati, ndak menilai apa yang dilihat itu susah itu. Kalau mulut kan bisa, masih nggak usah diomongin, masih bisa, tapi kalau hati nggak bisa. Hampir semua orang, kita semua menjadi manusia kan merasakan itu semua. Ketika melihat apa, merasakan itu, merespon dalam hati. Sejauh masih dalam hati, malam yatakallam bihi au ya'mal, itu tajawazallah, Allah memaafkannya. Atsani kang kaping pindho dari atsani, dari yang diusahakan ya, diusahakan. Malaisa kadzalik, yang tidak seperti itu, termasuk yang diusahakan tapi tidak seperti yang pertama tadi. Kalau yang pertama kan tiba-tiba respon, lalu di batin itu dialog terjadi, muncul pikiran jelek, tapi tetap tidak diungkapkan, tidak dipraktekkan, atau tidak ditindaklanjuti dengan fisik, itu masih dimaafkan oleh Allah. Lah yang kedua ini tidak seperti itu. Kal ma'arifi, seperti ma'arif, ilmu pengetahuan, wal i'tiqadati lan i'tiqad, keyakinan, wa dzununi nan dzon, wal khaufi lan rasa wedi, wa rajailan rasa berharap kepada Allah, wal mahabbati lan rasa gentar krana keagungane Allah, wal mahabbati lan rasa tresno, wal mahabbati lan rasa gentar krana keagungane Allah, wa sabri lan sabar, wal jazai lan gelisah, wal afrahi lan seneng, wal ahzani lan susah, wal kufri lan kufur, wal imani lan iman, wal khudu lan khudu, wal khusyu'i lan khusyuk, wa tawadhu'i lan tawadhu, wa tadalluli lan asor, wal karahati lan geding, wal ghaflati lan lali, wal jahli lan ora roh, wa nisyani lan lali, wal bughdi lan marah, wal mukti lan benci, wa tawqiri lan merasa puas, wa tafakkuri lan tafakkur, mikir-mikir, wa tadzakuri lan dzikir, wa tawakkuli lan tawakal, wa nahwi dzalika lan sak padane niku min af'alil qulubil muktasabati. Jadi banyak sekali contoh-contoh perbuatan hati yang diupayakan, seperti sabar, ada musibah sabar, kemudian ada sesuatu yang menyusahkan lalu jadi gelisah, tiba-tiba kita gembira misalnya, tiba-tiba kita susah, itu semua adalah gerak hati yang diusahakan, diupayakan oleh seseorang gitu. Dan gerak hati yang diusahakan tadi itu ada dua bagian. Wahia utawi af'alul qulub al muktasabah iku nau'ani, enek werna loro. Ahaduma uti salah sijine werna loro iku al wasailu, wasilah, media, perantara, kan nadori, koyok dene nadorku renungan ya. Kan nadori koyok renungan, al mursili kang mengantarkan bi kelawan wasail ilal ma'arifi maring makrifat atau mengetahui, wa ila dzununi lan maring dzon al wajibati kang mesti, wa kal khaufi lan koyok dene rasa wedi al mursili kang mengantarkan apa bi al ila takwa maring takwa. Jadi yang gerak hati yang
itu dibagi dua, yang diusahakan tadi bagi dua. Yang pertama adalah media, wasilah, seperti orang merenung rasa ingin tahu, kemudian mengantarkan dia dengan renungannya itu jadi menemukan atau mengenali berbagai hal, termasuk makrifat. Jadi mengenal itu merenung, maka jadi kita memiliki kemakrifatan, memiliki pengenalan, pengetahuan, atau kita bisa mendapatkan dugaan yang pasti gitu. Ya seperti orang berusaha keras untuk menjawab sebuah teka-teki gitu. Apa sebenarnya kalau di dunia di segitiga Bermuda di daerah Amerika Tengah itu banyak kapal laut, pesawat yang tiba-tiba hilang. Lalu para ilmuwan kan berpikir keras itu, an-nadhar. Maka dengan berpikir keras mencari penyebabnya itu apa? Ternyata ketemu penyebabnya adalah ada pusaran angin yang sungguh dahsyat besarnya yang bisa menurunkan pesawat yang sedang terbang bisa kesedot gitu. Apalagi kapal yang di atas air yang sedang pusaran itu langsung ambles, hilang. Maka kemudian sekarang ditemukan teorinya seperti itu, penyebabnya itu bukan di situ ada makhluk besar yang bisa itu. Nah, itu an-nadhar al-mursil ilal ma'arifi. Jadi ada pengetahuan, di situ ada mungkin magnet yang luar biasa besar. Wa ila dzununil wajibah. Jadi dzununil wajibah itu dzon yang pasti, mendekati yakin gitulah kira-kira. Kalau sudah teori itu dicoba dan kemudian hasilnya sama kan menjadi yakin, dibuat rumus kan. Demikian juga di dalam soal rasa khawatir, rasa takut, bar ngaji bab akhirat terus diceritani galake malaikat sing jaga neraka misalnya, atau galake mungkar nakir nalika nakoki kan ya. Kita mendengarkan uraian seperti itu, muncullah rasa takut. Maka rasa takut itu bisa al-mursili bihi ilat taqwa. Wah nek ngono aku yo tak. Nah, gitu mempersiapkan diri untuk mengubah diri menjadi lebih takwa. Itu gerak hati yang diusahakan. Asani kang pindho iku al-maqasidi tujuan, iku al-maqasidu tujuan. Tujuan wahya utawi maqasid iku durbani ada dua. Ahaduma uti salah sijine durbani iku mala tawassula fihi. Jadi tujuan yang tidak membutuhkan perantara, seperti ikhlas. Kal ikhlasi kaya ikhlas, wa niyatil qurbati lan niat mendekatkan diri kepada Allah. Itu tujuan dalam hati, punya maksud, punya tujuan. Yang pertama itu tidak memerlukan perantara. Ikhlas tujuan ibadah kita, tujuan ngaji kita, tujuan sedekah kita, ikhlas menjadi tujuan. Niat qurbat ini untuk taqarrub ilallah. Yang kedua atsani ma huwa maksudun wa wasilah. Yang kedua itu ya tujuan ya sekaligus media atau perantara, seperti kal ma'rifati kaya ma'rifat. Dengan kita memiliki ma'rifat, artinya ma'rifat itu kan kenal, misalnya kenal Allah, beda dengan tahu Allah. Nek ngerti tok ya saya tahu Allah ada, tapi tidak pernah kenal, beda rasanya. Kalau sudah kenal maka akan muncul ketaatan yang sungguh-sungguh, peningkatan amal yang lain-lain karena sudah kenal. Sama dengan kita ditanya oleh seseorang, kamu tahu si A itu? Ya saya tahu, tapi saya belum kenal. Tapi saya tahu, tapi saya tidak kenal. Tapi kalau sudah tahu dan kemudian kenal, nanti kan beda. Ternyata itu
bagian dari kedua dari tujuan yang tadi disebut sebagai gerak hati yang diusahakan. Wa ya utai ma'rifah iku afdhalul maqasidi luwih utamane tujuan ma'akaunia serta anane makrifat iku wasilatun dadi wasilah iku wasilatan dadi perantara ila kulli taatin maring saben-saben taat. Jadi kadang ketaatan seseorang itu bisa muncul karena tebalnya atau kuatnya makrifat gitu. Sama dengan kalau kita memahami betul yang namanya akibat dari nerobos lampu merah itu kan, kalau cuma nerobos gitu saja kemudian tidak ada masalah ya aman. Tapi kalau sudah menyaksikan berbagai peristiwa orang yang nerobos lampu merah itu mesti jadi cilakane lan nyilakane wong, itu muncul ketaatan kita. Saya tidak akan bernasib seperti dia yang suka nerobos lampu merah, mesti engkau gelempangan ya, karena akan nabrak orang atau ditabrak orang. Makrifah itu mengenali hal dengan utuh, tidak hanya tahu. Maka kalau kita hubungkan dengan makrifah kepada Allah, kalau hanya tahu Allah tapi belum kenal, nanti tidak akan banyak muncul ketaatan. Tapi kalau sudah benar-benar kenal dengan Allah, mengenali sifat-sifatnya, mengenali asma-asmanya, itu akan mendorong kemunculan ketaatan kita gitu. Taat gitu. Kenal. Wal kal mahabbati wal mahabbati fa innahuma mangkudani wa wasilatani ila taatil muhibbin wal haibin. Rasa gentar karena keagungan Allah dan rasa cinta itu, keduanya ini tujuan sekaligus media. Orang itu kalau sudah punya rasa cinta, rasa gentar karena keagungan Allah itu kan mendorong untuk munculnya ketaatan dari para muhibbin. Apa sekarang istilahnya muhibbin itu? Netizen. Kayak saya ini di Facebook itu dimasukkan ke muhibbinya Buya Rozi. Ya, gara-gara mengundang ke sini itu, jadi akhirnya disajikan apa saja pengajian Buya Rozi itu. Kata Mbah Yai Kafa, pahlawan ahlus sunnah. Ya memang betul gitu ya. Jadi mahabbah dan mahabbah itu sekaligus tujuan sekaligus media untuk menumbuhkan ketaatan para netizen tadi itu, atau para pecinta muhibbin. Ya, apalagi Gus Bah itu sudah jutaan lah muhibbinnya itu. Sampai mau tidur juga Gus Bah, bangun tidur Gus Bah itu. Rasanya ada sesuatu yang baru gitu, yang selama ini kita tidak tahu. Akhirnya kita jadi kenal betul tentang Islam dan berislam lewat Gus Bah. Akhirnya gak tahu nyeteliane gitu ya. Pengajian Sajaratul Ma'arif di Bakti gak laku. Wa min af'alil qulubi ma huwa wasilatun ilal ihsan al qasir wal mutaaddi. Dari sebagian gerak hati itu ada yang berposisi sebagai wasilah atau perantara untuk munculnya kebaikan, baik yang bersifat personal, qasir, atau sosial, mutaaddi gitu. Jadi gerak hati itu kan bisa saja kemudian mendorong untuk kita tadi sregep ngibadah, itu kebaikan yang personal gitu ya. Kemudian wal mutaati seneng sedekah, nah, itu sosial gitu. Wa ilal isaatil qasirah wal mutaatiyah. Tapi bisa juga gerak hati itu juga menjadi media untuk berbuat jahat
yang bersifat personal atau berbuat jahat yang bersifat sosial gitu. Ka iradati naf'in nasi kaya dene contone menghendaki memberi manfaat pada orang. Fa innaha maka setuhune iradah naf'in nas iku wasilatun wasilah ilal ihsani maring berbuat baik ilahi maring nas. Jadi ketika dalam hati itu muncul keinginan untuk misalnya naf'in nas, memberi kebaikan pada orang, memberi manfaat pada orang, pengen traktir misalnya begitu tanggal 6 atau cair gitu, terus muncul saya tak ngejak Pak Wi kemana gitu ya gitu. Itu berarti kerentek dalam hati tadi itu wasilah ilal ihsan ilaihim, akan mendorong menjadi kenyataan, ngejak bersedekah, makan bersama gitu. Entah di mana gitulah. Tapi kama anna iradata dzurrihim wasilatun ilal isa'ah ilaihim, sebaliknya ketika muncul kerentek kehendak untuk berbuat jahat, itu akan mendorong menjadi media juga untuk membuat menjahati orang, menjahati mereka kayak gitu. Itu gerak hati seperti itu. Fanadhkuru mongko bakal nutur ingsun Kiai Musonef ini Syekh Izzuddin akan menjelaskan lagi baban ing bab fi ma'muratil qulub, ing dalam bab mengenai apa-apa yang diperintahkan hati, al-ikhtilafi anwa'iha, dengan segala perbedaan macam-macamnya, wa baban dan bab fi manhiyatiha, ing dalam apa-apa yang dilarang, al-ikhtilafi asnafiyah, ing atase perbedaane kelompok. Jadi bab ini nanti akan diperluas di dalam bab-bab berikutnya yang menyangkut soal kerentek hati. Jadi munculnya keinginan untuk melakukan sesuatu itu dari hati dulu. Kemudian kalau munculnya itu untuk berbuat baik, itu menjadi wasilah berbuat baik pada mereka. Artinya orang yang mempunyai kerentek untuk berbuat baik itu ada kaidah fikih, kata Kang Muhammad ini. Kaidahnya piye Kang? An-niyatu khairun minal amal. Niat baik itu sudah dicatat oleh Allah sebagai perbuatan baik. Tapi kalau niat jahat tidak. Kecuali kalau kemudian dibuktikan niat jahatnya itu. Jadi niyatul mukmin khairun min amali, itu ada kaidahnya gitu. Oleh karena itu iradatun naf'in nas, keinginan untuk memberi kebaikan pada orang, itu menjadi media kita untuk berbuat baik kepada mereka. Cakap. Al-babur rabi, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamd kaya bakul jalali wa ikal karim min syaitanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu tuqina biha min jamil ahwali wal afat wa ta'adilana bi ajal hajat wa tutahiruna bi jami syai'at wa tarfa'una biha intaqal darajat wa tubalighuna bi asyal ghayat min jami'il khairati khairi wa badal mamad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
صل على محمد